Sejak manusia memberontak kepada Allah, Allah berkata mati. Itulah awal terjadinya proses penuaan yang berakhir pada kematian. Dan setelah kematian, manusia tetap memiliki kesadaran penuh akan dirinya. Dia harus berdiri di tahta pengadilan Allah untuk dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Ini mengerikan. Ini harus menjadi penghayatan kita yang menggetarkan jiwa kita. Sebab manusia berbeda dengan hewan. Yang hari ini ada, besok mati, finish, selesai, lenyap. Manusia beda. Manusia itu makhluk kekal. Makhluk kekal. Dan kematian tidak menghilangkan kesadaran manusia. Ketika Allah berkata, jangan makan buah itu, sebab kamu akan mati. Tentu buah yang dimaksud di sini bukan buah apel seperti waktu kita sekolah minggu dulu diajar. Jumat lalu Pak Riston sudah sampaikan, itu figuratif. Buah konsumsi jiwa, pikiran, perasaan, hasrat, keinginan, gairah. Allah ingin manusia mengkonsumsi itu dari Dia, dari sumber kehidupan itu, untuk mengisi jiwa, pikiran, perasaan, keinginan, hati, hasrat. Tetapi manusia memilih memakan buah yang Allah larang itu. Dan Allah tidak menghindarkan manusia. Allah tidak mencegahnya. Sebab keputusan akhir, the last decision, itu di tangan manusia itu sendiri. Inilah resiko dari kehendak bebas. Dan sejak itu ada proses penuaan yang menuju kematian. Jadi perjalanan hidup ini berujung, Pak. Berujung. Perjalanan hidup ini berujung, Bu. Bukan tidak ada ujungnya. Berujung. Manusia harus mengalami masa penuaan, sakit, rentah, menderita, kena virus, bencana, musibah, yang puncaknya kematian. Jangan main-main. Jangan main-main. Kita hidup di dunia yang sudah terhukum. Kita hidup di dunia yang sudah terkutuk. Dunia ini bukan tempat hunian yang ideal.
Allah tidak menciptakan hidup yang model seperti ini. Allah tidak menghendaki manusia mengalami kematian. Ini konsekuensi yang harus dipikul oleh manusia. Manusia harus menentukan destininya sendiri. Manusia harus menentukan nasibnya sendiri. Manusia harus menentukan keberadaan dirinya karena kehendak bebas. Allah berfirman, jangan kamu makan buah itu. Tetapi manusia memilih memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan sejak itu mulai terjadi proses penuaan sampai menuju kematian. Kalau engkau mengerti ini, engkau tidak akan sembarangan hidup, Pak. Engkau tidak akan sembarangan hidup, Bu. Kau pasti mencari Tuhan dan merindukan Tuhan. Amin. Buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kuinginkan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Coba refnya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukanmu. Oh, haleluya. Hanya dirimu satu-satunya yang kuingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku. Bukan Allah yang mendesain kehidupan seperti ini, tetapi manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih, menentukan destiny dirinya sendiri. Sama sekarang juga bebas. Anda bebas mau memilih mendengar suara kebenaran atau mendengar dunia. Anda bebas mau berubah atau tidak. Anda bebas mau percaya kebenaran ini atau tidak. Bahkan Anda bebas mau hidup kekal atau binasa. Keputusan ada di tanganmu, dan keputusan ada di tanganku. Tapi ingat, engkau dan aku ada dalam perjalanan waktu. Realitas ini tidak bisa dipungkiri. Engkau dan aku akan mati. Maka kamu nih yang masih muda-muda, kamu beruntung, kan? Beruntung. Dari sejak muda, remaja sudah mendengar suara kebenaran ini. Kamu beruntung. Dulu di zaman saya mana ada pembicara yang bicara sekeras ini tentang realita kehidupan. Gak ada. Gak ada.
Sebabnya jangan sia-siakan masa remajamu, masa mudamu. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Jangan terikat dengan penciptaan dunia, terikat dengan pornografi, terikat dengan kenakalan remaja, game. Kerjanya scroll TikTok, main game, candu. Wah, kau ditipu oleh setan. Kau harus memaksimalkan potensi, rajin belajar, jujur. Kau harus berprestasi. Kau harus pintar, kreatif. Kau harus berguna bagi orang tuamu dan bagi Tuhan. Saudara lihat sekarang di sosial media, orang ngelamar sampai dorong-dorongan masuk ke got. Yang dibutuhkan 40 yang melamar 1.000. Sekarang orang masih dorong-dorongan untuk dapat kerja, melamar kerja. 2030, 2000 sampai 35, orang bukan dorong-dorongan, tapi orang bunuh-bunuhan demi dapat pekerjaan. 2030, 2035, 70% pekerjaan digantikan oleh AI. Kalau engkau tidak punya skill, engkau tidak punya skill, kau digantikan oleh robot. Sekarang lihat di perusahaan-perusahaan banyak karyawan yang menjerit menangis karena di PHK, diganti oleh robot. Tapi 2030, 2035 orang tidak lagi menjerit, tapi orang akan saling membunuh demi bisa makan. Akan terjadi krisis, terutama krisis moral. Kalau engkau masih sekarang kamu bangun siang-siang, lihat gadget mau 2 jam, 3 jam, tidak produktif, nanti kau akan lihat. Kau akan menyesal. Tapi kalau engkau punya skill, kemampuan, orang yang akan mencari. Kau tidak akan kesulitan dalam mencari nafkah, apalagi mencari uang. Firman Tuhan sering dikotbahkan, kejahatan adalah cinta uang. Tapi pendeta itu lupa meneruskan bahwa akar dari segala kejahatan adalah kalau kau tidak punya uang. Jika kau rela melakukan apapun demi kau punya uang. Kalau kau sudah tidak masalah soal uang, kau tidak akan jahat. Engkau bisa memaksimalkan dirimu untuk Tuhan, karena uang sudah tidak lagi jadi masalah bagimu. Tapi kalau kau masih bergumul bagaimana dapat uang, kau bisa jahat. Kau bisa membegal, merampok, bohong, mencuri, korupsi, jual diri, dan lain sebagainya. Tapi kalau kau punya skill, kemampuan, kau dicari orang, kau tidak masalah lagi. Kau bisa menggunakan hatimu terus berkemas-kemas menjadi serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Kau beruntung masih remaja sudah dengar khotbah seperti itu. Sekarang kau harus kreatif. Kalau tidak, kau nggak dipakai. Sekarang apa yang tidak bisa diciptakan oleh GPT, semua bisa diciptakan. Hitungan menit kau mau bikin gambar apa keluar. Bahkan apa yang ingin kau tanya bisa, konsultan akan habis nanti masa kerja. Bisa. Kalau engkau teroris, engkau mau merancang bom, kau tinggal GPT, tolong buatkan formula tahap bertahap bagaimana cara merancang sebuah bom. Hitungan detik. Ini langkahnya, ini, beli, lalu rangkai semua.
engkau harus takut akan Tuhan. Mana yang tadi teriak salung kenceng gak ada jawabannya nih? Engkau harus takut akan Tuhan. Punya kami bapak-bapak, anak muda, engkau harus takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu satu-satunya yang kuingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku. Apalagi Bapak Ibu kita yang udah umur 40, 50, 60. Itu lonceng peringatan kematian sudah jelas. Rambut kita mulai rontok. Saya tuh rontok rambut ini belakang. Kalau mandi banyak di kamar mandi di sini udah hampir tipis mau botak ini. Ada orang bilang kalau botak di sini katanya pinter, Pak. Di sini. Botak di depan katanya suka pemikir. Terus kalau botak depan belakang dia pikir dia pinter. Tapi bukan kita yang di sini ya Pak ya, bukan ya Pak. Itu yang di maya-maya Pak, di maya-maya. Tapi saya dari awal khotbah semuanya tegang semua. Rambut mulai putih, ubanan. Saudara cat, nanti putih lagi. Saudara warna merah, hitam, hijau, biru, kelabu, nanti dia putih lagi. Itu lonceng. Check out. Gigi mulai tanggal. Ompong. Lubang. Aduh. Kulit mulai keriput. Tangan, pipi. Coba ada yang suami istri sebelahan, lihat dia udah keriput atau belum? Coba pandang dia hitungan detik, kira-kira apa yang terlintas di hatimu? Ibu-ibu, bapak-bapak, coba pandang dia kira-kira 20 detik lah. Bah, nggak kiribu amat tau. Nah dulu songona mangasang-ngasang banget ton, serari nggak keriput. Itu lonceng. Jangan pura-pura budek nggak denger lonceng itu. Artinya engkau harus bertobat, Pak. Engkau harus bertobat, Bu. Waktumu udah deket. Gampang sakit. Gampang kali sakit. Yang laki-laki bisa sampai kena prostat ya. Mana Bu Bidan nggak ada ya? Kena prostat. Yang perempuan menopause. Puncaknya top TOP, tua, ompong, pikun, peot. Top. Dan kalau
mati muda, kalau kita nggak mati muda, kita akan sampai ke situ. Top. Walaupun dulu saudara pernah jadi model, bintang film hiburan yang munculnya kalau pas adegan jatuh atau dilempar dari lantai 2, cantik, mempesona, ganteng, tampan, engkau akan sampai ke level paling tinggi, top. Walaupun kau rajin perawatan, treatment, tarik sana sini, tarik sini, nggak sanggup bingung. Operasi plastik, direnovasi, hidungnya dibikin panjang, dagunya panjang, kayak Halloween itu. Saudara, nggak salah engkau perawatan, nggak salah, supaya lebih awet. Tapi dengar, realita ini nggak bisa kau bohongi. Engkau ada dalam perjalanan waktu. Engkau akan mati. Itu ada artis kan yang dulu awet muda sekali, udah nenek-nenek masih muda ya, sekarang udah mati. Udah mati sekarang. Hanya dirimu satu-satunya yang ku ingin di bumi dan di surga. Engkau kehidupan. Manusia itu akan mengalami 3 hal. Yang pertama, masalah. Semua manusia akan mengalami masalah. Berbeda-beda masalahnya, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah keluarga, masalah. Yang kedua, sakit. Sekuat apapun saudara berolahraga, engkau tidak bisa lari dari sini. Kalau nggak sekarang, nanti. Kenapa? Karena sejak manusia memberontak kepada Allah, terjadi proses penuaan. Sel-sel dalam tubuhmu mati satu-satu. Yang ketiga, mati. 3 ini aja. Masalah, sakit, mati. Wah, fatal sekali ya Pak Andreas ya. Is life. Itulah hidup. Tapi heran, masih banyak orang yang tidak takut terhadap realitas kekekalan ini. Hidup suka-suka, sembarangan, masa bodoh, tidak peduli, arogan, kasar, sadis, sombong. Padahal dia sedang berjalan menuju kematian. Betapa tragisnya. Lahir untuk mati, mati untuk api kekal. Tragis. Maka untuk mengatasi ketragisan hidup inilah Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup di situ maksudnya hidup yang kekal. Untuk itulah Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk ini, untuk hidup yang kekal ini.
Dan karena ketaatannya, karena kesalehannya, dia dibangkitkan. Dan ini menjadi pengharapan kita. Karena Yesus bangkit. Makanya Paulus bilang apa di Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Boleh ditampilkan ayatnya. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini menjadi tema seluruh GSKI ya Pak ya. Di Jumat Agung dan di Paskah ini tema seluruh GSKI. Paulus bilang apa? Mari kita baca sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Terus supaya apa? Supaya apa? Aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini pengharapan kita. Kalau tidak ada kebangkitan, celaka. Maka Paulus bilang kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Ini Inang, ada pengharapan kita Inang. Ada kebangkitan hidup yang kekal Inang. Ini pengharapan kita. Untuk ini kita ada di sini. Untuk ini kita berjuang menanggalkan setiap keinginan-keinginan daging kita untuk ini. Jadi kita punya pengharapan karena Yesus bangkit. Kita punya harapan karena kebangkitan Yesus. Kalau saudara sekarang pergi ke Tiongkok, saudara akan menemukan museum mayatnya Mao Zedong. Kalau saudara sekarang pergi ke India, saudara akan menemukan museum abu mayatnya Siddhartha Gautama. Itu dibagi ke beberapa negara abunya karena dia dibakar. Tapi kalau saudara pergi ke Yerusalem, di depan kubur itu ada tulisan yang bunyinya begini: janganlah Anda mencari orang hidup di antara orang mati, sebab dia telah bangkit. Dan kita masuk ke dalam kuburannya kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup pada hari sebab dia hidup, ku tak gentar. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup. Haleluya, mari tepuk tangan. Yes, sebab dia hidup, ku tak gentar. Hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi setiap kali kita memperingati hari kebangkitan Yesus, kita ingat ada pengharapan hidup kekal di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus yang bangkit. Tapi dengar, ini enggak otomatis engkau dan aku miliki. Tidak otomatis. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidup mengenakan hidupnya Yesus. Orang-orang yang hidup meniru, mencontoh, menjiplak
gaya hidup Tuhan Yesus, karakternya, sifatnya, perbuatannya, filosofi hidupnya, pikiran dan perasaannya. Bukan sembarang orang Kristen. Kalau orang Kristen hidupnya suka-suka, mau-maunya sendiri, dia tidak berhak memiliki pengharapan ini. Tidak berhak. Imanmu, imanku harus benar. Contoh iman yang benar itu imannya Abraham. Lihat bagaimana Abraham hidup. Dia meninggalkan Ur Kasdim demi pengharapannya, kerinduannya, hasratnya, keinginannya akan negeri yang dibangun oleh tangan Allah sendiri, yang akan Allah tunjukkan kepada Abraham. Demi itu dia keluar dari Ur Kasdim, bukan demi kenyamanan dan kemapanan hidup yang sering sekarang diajarkan oleh gereja, bagaimana ikut Yesus supaya mapan, sukses, jadi kepala bukan ekor. Bukan. Kalau hanya bicara kemapanan dan kenyamanan hidup, Abraham di Ur Kasdim sudah mapan, sudah nyaman. Ur Kasdim itu negeri yang subur, negeri yang makmur, metropolis di zamannya. Di luar itu padang gurun. Abraham hidup nyaman di situ. Bapaknya kaya yang bernama Terah. Terah itu kaya. Dia punya ternak, dia punya budak, dia punya emas dan perak. Tapi Abraham keluar dari demi kerinduannya akan negeri yang Allah akan tunjukkan kepadanya. Umur dia waktu itu diperkirakan 60 sampai 70 tahun. Di usia itu dia tinggalkan Ur Kasdim bersama dengan bapaknya Terah. Sampai Terah mati pun dia tetap melanjuti perjalanannya untuk mencari negeri yang Allah akan tunjukkan, negeri yang Allah bangun dengan tangannya sendiri. Ini bukan orang susah, Abraham ini orang mapan. Percayanya kepada Allah, hasratnya akan negeri yang dibangun oleh tangan Allah sendiri, yang Allah akan tunjukkan itu begitu luar biasa. 25 tahun dia menantikan keturunan. 25 tahun dia tidak kunjung terima keturunan. Tetapi dia tidak mencurigai Tuhan sedikit. Sampai umurnya udah 100 tahun, istrinya udah 90 tahun, baru dia punya keturunan. Dan Allah minta keturunannya itu Ishak korbankan sebagai korban bakaran, korban sembelihan di gunung yang disebut Gunung Moria. Gunung inilah yang dipakai oleh Salomo untuk membangun bait suci, kemah suci, bait Allah. Abraham presisi, taat, tepat melakukan apa yang seperti Allah inginkan. Demi percayanya, cintanya kepada Allah, demi negeri yang Allah janjikan itu, dia korbankan seluruh hidupnya, disita seluruhnya oleh hal ini. Kalau saudara dan saya benar-benar beriman, engkau harus memiliki gairah, hasrat, filosofi,
seperti Abraham. Tinggalkan percintaan dunia ini dan pindahkan hatimu ke negeri yang Allah bangun dengan tangannya sendiri. Langit baru, bumi baru yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Mari cek, periksa dirimu. Apakah engkau sungguh-sungguh merindukan negeri ini? Apakah sungguh-sungguh engkau menantikan Tuhan? Periksa dirimu. Atau engkau nyaman di dunia ini? Dengan sejuta keinginan engkau ingin menggenggam, meraih dunia ini dan menikmati dunia ini. Terutama saudara yang hidup mapan, hidup nyaman, sukses karir, sukses bisnis, sukses keluarga, sukses studi. Engkau bisa lupa bahwa dunia ini bukan rumah. Tidak salah engkau sukses, tidak salah engkau nyaman mapan, tidak salah. Tapi jangan lupa engkau dan aku ada dalam perjalanan waktu. Engkau dan aku dunia bukan rumah. Jangan dininabobokan oleh dunia ini dan ditipu oleh setan. Amin, saudara. Saudara pernah dengar cerita 4 mata angin yang beradu? Ada 4 mata angin beradu, angin barat, timur, utara, selatan. Mereka ingin menunjukkan siapakah kira-kira angin yang terkuat di antara mereka. Lalu mereka melihat ada seekor monyet yang nangkring di atas pohon. Angin barat, timur, selatan, utara bilang, siapa yang bisa menumbangkan monyet itu, dialah angin yang terkuat. Oke, deal. Angin utara deal. Badai. Makin kenceng itu angin, makin kenceng monyet pegangan pohon itu. Saya bukan monyet ya saudara ya. Makin kenceng, lam gomos di mana maniup daka-dakai. Wah, angin utara kalah, angin selatan aku nih tiup, jigjag angin topan. Wah, monyet itu pegangan lebih kencang lagi, tidak tumbang. Utara, selatan, sekarang timur. Timur angin puting beliung. Itu monyet pegangan makin kencang, dia muter, tapi nggak jatuh. Tinggal terakhir angin apa? Bukan angin duduk. Angin apa ini? Hah? Barat. Angin barat bilang, tenang, giliran aku. Dia tiuplah monyet ini dengan angin sepoi-sepoi basah. Wah, itu monyet matanya tinggal 5 watt. Menghondok-hondok dia. Udah capek bergumul 3 session tadi. Dia lepas pegangan tangannya, gedebrak dia jatuh. Maksudnya ngapain sih Pak cerita ini? Jangan kau nyaman dengan keadaan dunia ini. Kau sukses karir, bisnis, rumah tanggamu bagus. Jangan lupa kau harus berjuang, pindahkan hatimu. Pindahkan hatimu. Sebelum detak jantungmu berhenti, kau harus berhasil memindahkan hatimu ke langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru. Kalau Tuhan menjadi kebahagiaan, kerinduan, kita pasti merindukan kerajaannya, betul nggak? Pastilah.
Kita pasti rindu berjumpa dengan Dia. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, tegaklah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu satu-satunya yang kuingini di bumi dan di surga. Engkau beriman. Tahu nggak? Rusa itu beresiko, merindukan sungai yang berair itu beresiko. Dia rentan dimangsa oleh singa, harimau, bahkan buaya di dalam sungai. Tapi karena kerinduannya, kehausannya, dia ambil semua risiko. Dia berjuang bagaimana dia bisa menemukan sungai yang berair. Sekalipun dia dalam ancaman binatang buas yang siap menerkam dia, bahkan memakan dia, dia tetap mengambil keputusan untuk menemukan sungai yang berair. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Apa? Demikianlah jiwaku merindukan. Wah, luar biasa. Hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau beriman. Hanya dirimu, hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau beriman. Kalau engkau tidak merindukan Tuhan, pasti ada yang salah dari dirimu. Pasti ada yang tidak beres dalam hidupmu. Ada yang lain yang kau rindukan. Ada yang lain yang kau inginkan. Tapi kalau engkau berjuang, memaksa diri, bergaul dengan Allah minimal menit setiap hari, kau datang sendirian, berkata kepada dia, hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau beriman. Kasihmu bisa bulat beriring berjalannya waktu. Engkau mengalami proses penggarapan Tuhan lewat masalah, pergumulan, persoalan, kekecewaan, sakit. Kau terus tekun setiap hari 30 menit menghadap Dia sendirian. Air matamu mengalir, hatimu hancur,
dan engkau memasrahkan hidupmu sepenuhnya di dalam genggaman tangannya. Cintamu bulat. Engkau akan merasakan, mengalami bahwa engkau hanya memerlukan Dia dan ingin berjumpa dengan Dia muka dengan muka satu saat nanti. Masa si Pak Andreas bisa begitu? Dulu saya juga nggak yakin. Tapi kalau engkau setia, engkau tekun, dalam setiap masalah pergumulan engkau lari kepada Dia. Engkau dikecewakan, engkau lari datang kepada Dia. Dalam pergumulan hidup, persoalan apapun, engkau tekun mencari Dia, bergaul dengan Dia. Engkau akan sampai ke titik itu, di mana cintamu bulat, kasihmu bulat, dan engkau hanya mengingini Dia, kerajaannya, dan satu hari kelak berjumpa muka dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Kau harus memaksa diri, paksa diri. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu cerita lagi. Boleh gak ini? Udah lewat jamnya ini Pak Ramses. Boleh Pak Gembala? Wah, terakhir ya satu cerita. Semoga ini cerita yang terakhir. Ada sebuah sayembara untuk menyeberangi sebuah sungai. Jaraknya tidak panjang, hanya beberapa meter. Dan berhadiah yang sangat fantastis. Tetapi di sungai itu ada beberapa ekor buaya yang buas. Barang siapa yang bisa nyebrang dari sini ke tepi sini, dia berhak memperoleh hadiah yang fantastis. Berjam-jam orang hanya berkumpul, tidak ada yang berani menyeberang. Hadiahnya sangat fantastis dan menggiurkan. Lalu tiba-tiba ada seorang anak muda nyebur. Wah, semua orang melihat anak muda ini, dia berenang sekuat tenaga. Buaya, wah, dia terus berenang. Akhirnya dia sampai ke atas, naik. Wah, semua orang tepuk tangan, dia berhak menerima hadiah yang fantastis. Wartawan lari berbondong-bondong mewawancarai dia. Nah, kamu bisa hebat sekali, nak. Bagaimana kamu punya mental begitu luar biasa? Kamu punya daya juang yang sangat spektakuler, nak. Berani kamu lihat. Dia ngos-ngosan. Aku mau tanya dulu. Tadi siapa yang dorong aku? Hah? Siapa yang dorong aku tadi? Siapa? Rupanya ada orang yang dorong dia. Dia nyebur. Mau gak mau dia harus berjuang. Kalau nggak dia mati dimakan buaya, dia memaksa berenang. Wah, sekuat tenaga. Kau harus memaksa dirimu untuk memindahkan hatimu ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kalau kau tidak memaksa dirimu, dengar, engkau akan mati dan menjadi sampah abadi untuk selamanya. Amin. Mari bangkit berdiri. Hanya dirimu satu-satunya yang ku ingin di bumi dan di surga.
dan hidup. Hidup di situ maksudnya hidup yang kekal. Untuk itulah Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk ini, untuk hidup yang kekal ini. Dan karena ketaatannya, karena kesalehannya, dia dibangkitkan. Dan ini menjadi pengharapan kita. Karena Yesus bangkit. Makanya Paulus bilang apa di Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Boleh ditampilkan ayatnya? Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini menjadi tema seluruh GSKI ya Pak ya. Di Jumat Agung dan di Paskah ini tema seluruh GSKI. Paulus bilang apa? Mari kita baca sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Terus supaya apa? Supaya apa? Aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini pengharapan kita. Kalau tidak ada kebangkitan, celaka. Maka Paulus bilang, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Ini Inang, ada pengharapan kita Inang. Ada kebangkitan hidup yang kekal Inang. Ini pengharapan kita. Untuk ini kita ada di sini. Untuk ini kita berjuang menanggalkan setiap keinginan-keinginan daging kita untuk ini. Jadi kita punya pengharapan karena Yesus bangkit. Kita punya pengharapan karena kebangkitan Yesus. Kalau saudara sekarang pergi ke Tiongkok, saudara akan menemukan museum mayatnya Mao Zedong. Kalau saudara sekarang pergi ke India, saudara akan menemukan museum abu mayatnya Siddhartha Gautama. Itu dibagi ke beberapa negara abunya, karena dia dibakar. Tapi kalau saudara pergi ke Yerusalem, di depan kubur itu ada tulisan yang bunyinya begini. Janganlah Anda mencari orang hidup di antara orang mati, sebab dia telah bangkit. Dan kita masuk ke dalam kuburannya kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Tiap ledang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup. Haleluya, mari tepuk tangan. Yes, sebab dia hidup. Dan di surga engkau berhidup. Menaikkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Tolong kami agar kami memaksa diri kami, memindahkan hati kami. Kami mau berjuang untuk kami memperoleh hidup yang kekal. Dan kami rindu melihat negeri yang Tuhan kami Yesus janjikan. Negeri yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hanya diri